Visip Talk Kembali lagi dengan kita berdua di konten Visip Talk episode kedua. Gak udah lama ya, padahal kemarin Baru sedikit berbincang-bincang tentang gimana jadi mahasiswa yang produktif di kala pandemi. betul sekali. Dan Nah sekarang episode kedua gak kalah seru. Gak kalah seru, kenapa sih gak kalah serunya? Soalnya ya perbincangannya lebih menarik sih. Apa sih emangnya bakal di sini Lebih bahas? Dieksplor lagi sama kaum perempuan, terutama kaum kita wanita. sekarang- Wanita atau perempuan sih sebenarnya yang bener tuh? perempuan sih. Perempuan. Wanita atau perempuan? Sama aja Lihat sih KBBI sebenarnya. lah. Oke. Jadi apa nih yang bakal kita bahas sekarang? Yang kita bahas sekarang adalah gimana menurut kamu penting gak sih kalau perempuan punya basic life skill? Perempuan punya basic life skill. Oke. Kalau menurut saya itu penting banget, terutama dalam dunia era saat ini ya. Kenapa demikian? Karena banyak orang menganggap wanita itu remeh. Bener banget gak sih? Tuh. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh pria itu juga bisa dilakukan oleh wanita. Sebentar deh, saya nanya dulu ke kamu. Harusnya saya nanya dulu ke kamu nih sebagai wanita kayak gimana pandangan juga aku ya. tentang hal ini. Kalau aku sendiri harus milih nih. Kalau menurut aku penting nggak penting, ya aku jawab penting. Kenapa soalnya? Soalnya mau nggak mau kita tuh dituntut harus bisa melakukan semuanya tanpa, maksudnya gini. Kadang kan cowok suka berpikiran ketika udah mengajak untuk berumah tangga. Iya, rumah tangga. Kadang mereka pikir kalau kayaknya nggak penting. Udahlah, kamu di rumah bisa- aja nggak gitu bisa ya. Masak nggak bisa ngepel nyapu gitu nggak penting. Yang penting maksudnya gue nyari istri bukan nyari ART gitu. Tapi menurut aku itu salah banget sih. Ya kalau misalnya emang iya nih lo bisa nyewa ART, terus kayak emang salah ya kalau emang kita harus bisa untuk bisa Melakukan melakukan semuanya tanpa ada ART. Iya. Jadi intinya itu penting banget buat seorang Iya, wanita. dan mungkin kalau misalnya untuk penyewaan ART gitu kan hanya bisa dilakukan oleh kaum tertentu aja ya. Maksudnya kayak ya kalau mau nggak mau lo harus bisa lah. Iya nggak sih? Iya benar. Mau ada ART atau enggak, ya harus bisa sih. Kalau menurut aku perempuan emang benar-benar dituntut untuk bisa. Sebenarnya gini, kalau menurut gua ya, lo kan lebih milih karir ya. Gini loh. Karir Enggak, lo lebih milih ke karir atau Dua-duanya sih. Dua-duanya? sebisa mungkin Sebisanya, dua-duanya. oke, gini, Tapi kalau- ya lebih memprioritaskan yang di rumah. Di rumah. Jadi lo nggak mikirin Tergantung tentang suami gue karir. sih. Tergantung suami lo. Kalau suami lo bawel, Siapa ya suami gue? Terus gitu. Soalnya kalau misalnya ntar gitu, gue harus memilih antara gue mau jadi wanita karir atau mau jadi ibu rumah tangga, ya sebisa mungkin gue akan menjalani keduanya karena menurut gue sama-sama penting keduanya. Jadi tapi kalau misalnya harus ngomong prioritas, ya prioritas gue untuk keluarga sih. tapi Gitu. kalau misalnya lo pikirnya, lo bisa ngejalanin dua-duanya. Sedangkan misal nih di karir, lo kerja dari pagi ketemu malam. Gimana dengan kondisi anak lo dan dan suami lo itu? Yang itu gue takutin. Jadi mungkin gue lebih mencari pekerjaan yang bisa gue lakukan dengan seimbang gitu. Harus balance aja sama antara gue harus bisa mengurus ini dan mengurus itu. Jadi sebisa mungkin harus seimbang. Gue tidak akan mengambil pekerjaan yang sangat-sangat memberatkan kali ya. Jadi gitu sih. Tapi kalau misalnya ya, kadang seorang pria itu, seorang suami itu berpikir kayak gini. Udahlah, gua aja yang kerja. Nah, Mending suami gua udah di rumah aja. Kasian, capek. istri gue kali. Iya. Kayak gitu. Nah, jadi lo bakal kayak gimana? Sedangkan tugas suami adalah untuk menafkahi istri gitu. Taruh. Lo sendiri pengennya punya Nah, istri nah, wanita karir atau di rumah aja? kalau gue sih lebih pengen punya istri yang nurut sama gue, udah itu doang. Jadi nurut sama gue, oke lah. Gini, artinya gini, ketika gue punya bisnis, oke lah, dia ikut sama gue aja. Nggak usah dia capek-capek ikut orang lain, kerja untuk orang lain. Udah lah, mending dia kerja buat gue, kerja buat diri kita sendiri, buat membangun diri kita sendiri. Karena kalau yang gue pikir sekarang adalah, ngapain sih kita capek-capek ngebangun bisnis orang lain? Kalau misalnya kita sendiri, usaha kita sendiri, harusnya kita fokus di situ. Kalau gue mungkin seperti itu. Akan menyuruh berarti akan menyuruh lo sebaiknya di rumah aja deh gitu. Sebaiknya di rumah aja kayak gitu. Ya semoga istrinya. Ya kalau sebenarnya ya seorang perempuan sih pasti bakal ngikut sih. Gue juga pasti bakal, kalau misalnya ntar suami gue untuk bilang kayak lo kayaknya di rumah aja gue bisa kok gini-gini. Ya gue gak akan
membantah kayak enggak lah gue mau kerja gitu, enggak juga sih kayak ya udah kalau lo nyuruh di rumah ya udah gue di rumah, gue urus anak-anak lo gitu. Oke, jadi ngurus anak-anak kayak gitu ya. Jadi sebenarnya lo lebih berat kemana sih? Tadi lo bilang di awal kata-katanya lo dua-duanya bisa, tapi sekarang lo bilang kalau misalnya emang suami gue membebaskan, gue akan memilih dua-duanya. Tapi kalau misalnya emang suami gue menyuruh untuk di rumah aja, ya gue nurut, mau nggak mau harus nurut kan, nggak mungkin kayak gue membantah. Jadi ya kalau misalnya suami gue untuk kayak oh ya udah bebas, lo mau di rumah aja, mau jadi wanita karir, kalau membebaskan ya gue akan memilih untuk keduanya. Tapi kalau untuk memprioritaskan sekali ya ke keluarga. Oke lah, gini, kalau misalnya lo di rumah aja, artinya lo nggak ada berpenghasilan kan? Artinya lo mendapatkan uang itu dari seorang suami. Misalnya Tapi begini. bisa kan untuk dapetin uang walaupun di rumah aja. Tapi begini, kalau misalnya ibu lo lah intinya lah, ibu lo, minta lo buat kerja. Jadi kerja itu lo mikir gini, gue masih punya seorang ibu yang harus gue biayain, dan gue nggak mau. Apalagi gue anak pertama, friend. Dan gue nggak mau bergantung sama suami gue. Apa yang akan lo lakukan saat itu? Sedangkan suami lo menuntut lo untuk tetap di rumah. Gue akan mencari pekerjaan yang sebisa mungkin gue masih bisa di rumah gitu. Gue masih bisa menghandle semua pekerjaan rumah, tapi gue bisa menghasilkan uang gitu. Contohnya? Online shop. Online shop terus Apa ya? Pokoknya banyak sih sekarang kan lewat internet pasti bisa lah. Kalau menurut gue di rumah aja. Sedangkan di pandemi kayak gini aja kan kita bisa walaupun di rumah aja ada yang menghasilkan uang gitu. Jadi gue pikir kalau misalnya emang suami gue nyuruh untuk di rumah aja, gue juga nggak mau untuk diem aja gitu. Nggak sih, nggak mau, kayak ya sebisa mungkin di rumah tapi bisa menghasilkan something lah. Berarti intinya lo bakal ngelakuin hal itu selagi lo masih bisa menghandle semuanya kayak gitu. Kalau misalnya nih ya, lo punya istri, terus istri lo tuh ternyata kekeh, gue mau kerja aja. Apalagi anak pertama nih, anak pertama tuh kan bebannya susah sangat, ya. Pasti dia juga kepikiran untuk membiayain adik-adiknya, ngebiayain orang tuanya, sebisa mungkin ya berbakti lah ya. Nah dia kekeh nih pengen kerja, atau enggak dia punya cita-cita untuk jadi wanita karir. Tapi pas nikah, lo bilang lo di rumah aja gitu, tapi dia kekeh. Terus gimana tanggapannya? Mau tetap memperbolehkan atau? Mungkin tanggapan gua adalah gua tanya dulu sama istri gua, lo mau kerja apa? Lo mau kayak gimana nih? Kalau misalnya gua pasti seorang istri itu dia ingin melakukan sesuatu itu karena ada alasannya, dan gue dengar dulu alasan dia kayak gimana. Kalau misalnya alasan itu memang baik buat gue dan baik untuk kedepannya, gue bakal dukung. Kayak misalnya nih, gue mau kerja ini ya, yang penting gue tahu lo mau kerja apa. Kemudian saya mau buka usaha atau bisnis ini ya, oke, lo mau buka bisnis apa, alasannya apa, dan lo gimana bisa nggak ngejalaninnya kedepannya. Jangan jadi alasan gini loh, saya mau buka bisnis tapi saya nggak tahu langkah-langkah step by stepnya untuk memulai sebuah bisnis itu kayak gimana. Yang ada itu malah merugikan diri kita sendiri. Jadi intinya gue mah cari tahu dulu alasannya. Kalau memang itu baik, oke lah, gue dukung. Kalau memang itu, kalau menurut gue itu kurang baik, enggak. Maksudnya dalam arti gini, tadi dulu kita pikirkan lagi lebih matang. Kalau misalnya itu udah matang pemikiran kitanya, baru kita jalanin kayak gitu sih. Mungkin istri gue juga pasti ngerti tentang hal kayak gitu. Kalau misalnya kan kita nggak tahu nih. Kalau misalnya istri lo tuh memilih pekerjaan yang sangat menyibukkan dirinya sendiri gitu sampai anak lo nggak keurus, lo bakal nyuruh dia berhenti di tengah jalan? Pastilah, gue bakal nyuruh dia berhenti, dan yang pasti gue bakal ngelarang dia buat ngelakuin hal kayak gitu. Kenapa sih? Maksudnya gini, dia udah punya keluarga, oke lah. Gue sebagai seorang pria atau kepala rumah tangga juga, gue nggak mau ngeliat dia capek, sibuk atau apapun. Artinya ketika kita sudah menikahi anak orang kan ya, artinya tanggung jawab dia ada di saya gitu loh. Iya betul. Jadi gue nggak mau ngeliat dia sakit atau nggak mau lihat dia capek atau nggak mau kayak gitulah pokoknya. Jadi sebisa mungkin semoga lah ya para perempuan ini bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh suami, karena kan kadang kalau misalnya kita udah nikah ya mau nggak mau kita harus ikut dan patuh sama apa kata suami. Jangan sampai kayak akhirnya hal itu tuh timbul berujung jadi kayak masalah. Ntar makin besar lama kelamaan jadi pegat. jangan sampai. Semoga rumah tangga kita semua bisa
bisa Harmonis ya? harmonis selalu. Terus ada pesan nggak nih buat para perempuan di sana yang masih mikir masih belum bisa apa-apa, terus masih mikir mau jadi wanita karir atau mau jadi IRT aja, gimana, ada nggak? Mungkin pesan dari gua sebagai seorang pria adalah gini. Semua wanita itu bisa melakukan semuanya, terutama pekerjaan yang dilakukan oleh lelaki. Tapi kita nggak itu nuntut ya, nggak nuntut. Iya, kita Dia tidak harus menuntut bisa hal belajar itu. sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit kita harus belajar hal itu sedikit demi sedikit aja, oke? Kemudian ada lagi pesan dari saya adalah jangan pernah menyerah buat mencoba, karena ketika kita tidak mencoba, kita tidak tahu nih kedepannya kita bakal kayak gimana. Karena ketika kita gagal, itu adalah salah satu jalan kita untuk kita memperbaiki kegagalan tersebut dalam meraih yang lebih baik lagi. Mungkin seperti itu. Kalau menurut lo dari gimana? gue sendiri, kalau misalnya semisalnya ntar lo pas udah merasakan dunia seperti itu, lo dipaksa mikir antara gue mau jadi wanita karir atau berumah tangga, ya gue harap lo bisa mempertimbangkan banyak hal yang emang hal itu tuh yang lo pilih bakal baik untuk kedepannya. Terus kalau semisalnya lo emang belum punya sama sekali basic life skill, kayak belum bisa masak, kan banyak tuh perempuan yang banyak yang belum bisa masak, belum bisa, ya pokoknya basic life skill lo tuh masih kurang banget, ya nggak apa-apa banget. Bahkan yang lebih seru adalah kalian tuh ngejalanin lebih seru gini menurut gue, daripada kita nyewa ART, masih mending kita kerjain bareng-bareng sama suami. Lebih romantis gitu ya? Betul sekali. Lebih, artinya gini, si suami pun bisa melakukan kayak masak-masak juga. Iya, nah, suami tuh nggak salah kalau dia bisa masak, bisa nyepel tuh nggak salah, karena ya perempuan aja bisa melakukan pekerjaan cowok gitu, cowok juga harus bisa sebaliknya gitu ya. Jadi ya saling melengkapi lah, lebih seru dibandingkan kalian harus nyewa ART sih kalau menurut gue. Dan gue mungkin akan kedepannya memilih untuk kayak kita kerjain bareng-bareng, apalagi kalau weekend sama anak-anak. Aduh, menghayal guys. Sedih banget. Lu kayaknya ngayalnya, aduh, udah tinggi banget ya. Kayak gue tuh sering kayak menghayal ini masa depan gue gimana ya ntar kalau udah begini gitu. Jadi gue pikir kayak seru juga kalau misalnya emang ntar tidak ada ART tapi kita kerjain bareng-bareng satu keluarga gitu, seru. Ya udah, jadi gua ngasih pesan aja nih ke lu dikit nih ya. Apa? Kan lu kan tadi kan sempat mikir gimana sih masa depan gua nanti. Oke, gini aja. Sebagai seorang wanita, seperti yang telah kita bahas tadi, lebih baik saat ini lo ngebangun diri lo sendiri, menjadi bisa untuk melakukan segala hal. Mungkin Betul. kayak gitu aja sih. Belajar sedikit-sedikit. Ya gue juga lagi masih proses belajar sih, Iya. belum bisa semuanya. Karena ya pasti semua orang di dunia ini nggak tiba-tiba bisa kok, tenang aja. Jadi lo nggak perlu takut ngerasa lo jadi takut nikah gara-gara nggak punya basic life skill, kita nggak perlu lah ya. Kita belajar bareng-bareng aja ke depannya gitu. Ya oke, segitu aja friend. Oke. Topik kali ini semoga bisa menginspirasi semua perempuan yang ada di luar sana, amin. Amin. Semoga semua perempuan atau wanita di luar sana mereka tidak takut untuk mencoba. Benar Kayak kan? yang lo bilang, perempuan Iya. akan menjadi ratu. Apabila dipertemukan lelaki yang tepat. Betul, dan laki-laki akan menjadi raja apabila dipertemukan dengan perempuan yang tepat. Iya. Dan semua itu butuh waktu dan tidak cepat. Betul, tapi Ya. tentang ketepatan ya, bukan kecepatan ya. Iya, betul banget. Oke, see you. Oke.